Saya itu kemarin itu hilangnya jaring saya itu berapa piece? 38 piece. Sampai saya nangis. Itu berapa juta. Kita nebar jaring tuh sampai kita tuh jangkarnya hampir putus kita tuh. Cuacanya jelek sih. Ada ini ya. Kalau kita mah pengarak gitu. Ada badai. Tiba-tiba tuh datang. Jam 3 tuh datang. Tadinya kita berangkat enak ya. Tiba-tiba tuh ada badai datang. Kita tuh sampai kenyut kita jauh. Itunya jangkarnya putus. Jaringnya nggak tahu di mana. Dia kan takut ada angin. Jadi udah biar jaring masih ada di laut ditinggalin. Masih ada 6. Dia langsung cepet-cepet pulang. Ngeri tuh perasaan kita tuh. Waduh gimana gitu. Ombaknya gede sih, ombak gede, anginnya tampung. Waduh. Kita setar aja mesin cari teman gitu. Udah biar kita susah apa buat anak, mudah-mudahan anak kita sekolahnya tinggi. Kadang kalau melihat ke tengah-tengah kota itu, melihat anak-anak PAUD itu agak merasa iri. Kenapa saya iri? Anak saya juga anak-anak loh, ya. Anak negara juga anak negara Indonesia. Tapi kenapa di tempat saya itu nggak tersentuh sama pemerintah? Pernah ada anak pas dia sekolah tuh ditarik sama orang tuanya. Dia bilang ngapain sekolah? Pokoknya waktu itu dia pakai bahasa Jawa deh kalau nggak salah. Dan itu dia dibawa ke laut sama bapaknya. Tantangannya sekolah di sini dulu pertama itu kan memang ada penolakan, ada orang sekitar, ada ulama juga di sini karena kan katanya yayasan LDD gitu ya kan, dari katedral, ada intimidasi, ada isu saranya juga lah, kayak gitu, ada hasutannya, ditantang, diberantemin, terus minta pungli, minta uang, minta ini, maksain gitu. Ya udah boleh sekolah di sini. Asal sanggup nggak ngasih kita sembako tiap bulan. Muara Angke, sebuah kampung nelayan yang tersembunyi di tepi Jakarta. Memiliki kisah yang merayap dalam setiap gelombang laut yang menyentuh pantainya. Terletak di bibir Muara Angke, rumah-rumah kayu sederhana dan perahu nelayan yang berjajar menandakan kehidupan yang bersahaja namun penuh perjuangan. Nama saya Bapak Tawa, nelayan dari Muara Angke, nelayan kecil tradisional. Saya nelayan sejak masih sekolah, saya udah nelayan. Waktu saya kelas 3 udah saya ikut-ikutan nelayan. Saya nelayan di sini di Muara Angke sudah 25 tahun. Berangkat ke laut sekitar jam 9 malam. Sampai tujuan kita ke tempat kita yang dituju jam 10 kita baru nebar jaring. Habis nebar jaring itu saya ditungguin jaringnya tuh, kita nginep di laut. Nama saya Ibu Sariah. Saya istrinya nelayan. Suami saya Bapak Tawa. Sehari-hari saya suaminya itu berangkatnya ngejaring rajungan. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Sekarang ini cuacanya lagi enggak enak, makanya enggak berangkat. Sekali berangkat naur rajungan dapatnya 5 biji. Terus datang pembayaran solar aja enggak dapat, apalagi buat anak istri. Buat perbekalan aja kurang. Makanya sekarang lagi enggak berangkat, cuacanya lagi enggak enak. Ya kita sekarang nih ya, waktu solar mah ya, lagi zaman dulu mah kita beli solar tuh enak ya. Sekarang kita beli solar susah. Harganya udah mahal, kita beli depom nggak boleh. Harus ada surat
ini perahu katanya, surat DO. Jadi kita nelayan tuh beli di pom tuh sekarang nggak bisa. Sekarang harganya 10.000 1 liter tuh. Kita perahu kecil minimal kita tuh 5 liter. Itu pulang pergi tuh. Nah, itu kalau jangkanya dekat, kita sih jangkanya semacam Pulau G ya, gitu tuh dekat. Kalau ke sana mah 10 liter gitu tuh, kalau jauh mah. Hasil pendapatannya tuh kita minim, kurang. Kemarin dapat 4 ekor rajungan. Iya. Dapat 4 rajungan, 4 ekor. Itu kena cuacanya nggak baik. Karena ada ini ya, ada limbah gitu. Ada limbah jadi rajungan tuh pada kabur semua, pada ngambang, jadi dia tuh nggak mau nyerang jaring gitu. Itu limbahnya nggak tahu limbahnya di mana itu. Dampaknya itu adanya di laut. Ikan-ikan mati, rajungan pada itu semua ngambang semua. Kalau airnya lagi pasang nggak ada tuh. Adanya air limbah. Udah rajungan ikan nggak dapat. Belum pernah ada, dulu mah iya ada. Dulu waktu udah berapa tahun ada bantuan kita, misalnya jaring kita hilang ya, ada bantuan dari pemerintah tuh, grup-grup gitu, grupnya apa gitu, kelompok. Jadi kelompok kita dibantuin, dikasih jaringnya 10 piece, kasih tambang 10, kasih timah 5 kilo. Tuh kita bantuannya tuh. Sekarang mah kalau kita hilang ya kita paling ngadu sama bos. Ngadu sama bos juga paling dikasih, kalau hilangnya jaring 10 dikasih 5 biji gitu, jaringnya aja. Lagi zaman Pak Harto, presidennya Pak Soeharto itu bantuannya dapat jaring. Dapat dikasih jaring itu. Sekarang boro-boro. Jaring saya hilang aja. Saya lapor ke Pak RT, ke Pak RW, ya lapornya aja. Cuman nggak ada bantuan sama sekali. Kita kalau nelayan ya, nelayan kecil tuh kalau berlayar terus nggak ada asuransi, nggak ada jaminan nggak. Ya seharusnya mah kalau bisa mah tuh kita bikin kayak gitu tuh asuransi jiwa tuh nelayan tuh. Nggak ada ini sama sekali. Kalau misalnya cuacanya bagus, nelayan pasti kita yang keluar berangkat sehari-harinya. Kalau cuaca kayak gini nggak ada yang laut pak. Nelayan kebanyakan berangkat tuh pada jom semua, penghasilan tuh kosong. Kurang lebihnya kita apa adanya gitu. Jangan sampai begini itu. Makanya kita itu sekarang lagi nggak enak cuacanya. Ada pengupasan tuh di belakang kita. Kita ikut-ikut ngupas. Dapatnya 1, 2 itu lagi lumayan. Kalau ada, kemarin mah enggak. Itu enggak ke laut karena anginnya lagi nggak enak. Kalau ngupas itu, kalau kita mah ya dapatnya 2 itu alhamdulillah 70.000. Kalau 2 blong itu 70.000, yang 1 blong itu 35, mending bantu-bantu suami. Kalau kita itu habis duhur jam 1 sampai jam 5 dapat 2 tuh, jam 5 sore duduk aja tuh nggak bangun-bangun. Kita itu harus itu anak, udah biar kita susah apa buat anak, mudah-mudahan anak kita sekolahnya tinggi. Tak dapat disangkal, ketidakstabilan ekonomi seringkali menjadi beban berat bagi keluarga dan masyarakat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Peningkatan biaya hidup dan kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak membuat mereka sadar akan pentingnya sebuah pendidikan. Lalu, bagaimana pendidikan dapat membantu kesenjangan ekonomi yang mereka hadapi?
Jadi sebenarnya itu dulu itu bukan PAUD, tapi KBA, kelompok belajar anak. Nah, biasa kita panggil itu sekolah minggu. Nah itu biasa dipanggil dulu kandang ayam karena memang kayak emang kandang, benar-benar asli kandang, kita buat tempat buat belajar dan itu setiap hari Minggu. Nah keterusan tuh ikut belajar. Terus mama juga karena mungkin mama dituai waktu itu, mama masuk, pas masuk ada pecah sedikit, baru bangun lagi di sini. Dan ternyata kan rata-rata kan lingkungan sekitar ini, kalau orang kan sekarang cuma ngeliat oh tempat ini bagus ya, oh tempat ini kayaknya udah enak dilihat atau bagaimana. Tapi kan kalau dulu sebelum kita mau bangun ini kan pasti ada pro dan kontra. Pro dan kontranya seperti apa? Karena notabene kebanyakan orang tua murid di sini pada zaman waktu itu buat apa kerja, toh ujung-ujungnya perempuan jadi ibu rumah tangga dan laki-laki itu jadi nelayan pas di zamannya itu. Pekerjaan orang tua murid ada yang ngetep, ada yang jemur ikan asin, ada yang netrek, ada yang ngupas, ada yang kuli panggul, ada yang ojek, ada yang dorong gerobak, ada nelayan, banyak. Tadinya kan PAUD itu cuman pendidikan anak usia dini dan mereka sebenarnya tidak wajib untuk calistung. Nah, terus mayoritas keluarga mereka itu di sini tidak bisa baca dan tulis. Dan semenjak mereka di PAUD ini alhamdulillah bisa baca. Jadi mereka juga bisa membantu orang tuanya nih yang biasanya kalau ada apa-apa tidak tahu jadi tahu. Terus anak-anak juga jangan ditekankan untuk ibarat kata tuh jangan sampai anak tuh diforsis untuk bekerja. Karena kalau kamu sekolah, kalau kamu jadi anak pintar, kalau kamu belajar giat, kamu bakal jadi orang. Halo, nama saya Ibu Musdalifah. Saya di sini sebagai pengajar. Saya bergabung di PAUD ini sekitar tahun 2017. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap bertahan bersama anak-anak. Kalau di sini ada 4 guru, 3 komite. Komite itu termasuk dari orang tua sama tokoh masyarakat. Tuh, guru 4 itu kenapa bisa ditarik jadi guru? Karena memang jiwa sosial mereka tinggi. Karena kalau mau dibandingin, kalau kita mau bicara soal gaji, tidak sesuai dengan kerjaan mereka. Tapi karena sosial mereka tinggi, akhirnya mereka mau masuk sini. Sama seperti saya. Awalnya saya tidak punya pendidikan ke sini, cuman SMA. Akhirnya berkecimpung di PAUD ini, lama berpikir, ini anak tidak bisa nih di sini aja, kita harus lebih maju ke depan. Akhirnya berpikir kita sekolah, biar kita bisa mendaftarkan anak-anak ke pemerintah. Motivasinya dari NISN anak, motivasinya dari situ. Karena memang sekarang tidak diwajibkan, tapi sudah diwanti-wanti. NISN itu harus ada, tapi tahun ini memang belum diwajibkan. Tapi kami bergerak sekarang. Kenapa kami bergerak sekarang? Jadi nanti sewaktu-waktu sudah diwajibkan, kami sudah ada. Jadi kami nggak perlu gerasak gerusuk. Duh, anak murid saya gimana nih nggak ada NISN? Bisa nggak nanti ke SD? Nah, jadi kami bergerak dari sekarang dan alhamdulillah itu besar banget bantuan dari LDD. Sudah jadi resmi, sekarang lagi proses memasukkan data-data anak, data guru, dan data-data sekolah. Tuh, kita sudah punya surat izin dari kelurahan, sudah dapat nomor induk sekolah dari pemerintah. Tuh. Karena anak-anak di sini tuh kan karena memang padat penduduk, perilaku dia, bahasa dia itu tidak sesuai dengan usia dia. Tuh. Jadi dengan adanya kami membuka sekolah PAUD ini, di sini kami bisa mengajarkan mereka pelan-pelan. Di saat mereka berucap seperti itu, kami bisa mengingatkan, itu tidak baik loh nak. Ada Kak,
Ada. Bahkan orang tua yang kemarin kita semangatin banget itu dari kakak-kakaknya belum pernah menyentuh yang namanya pendidikan SD. Ternyata kita telusurin apa dia nggak punya identitas. Bagaimana cara kita menarik mereka buat mereka bisa sekolah, kita urus, kita ajak mereka, kita rangkul mereka. Ayo kalau mereka nggak punya dana buat ngurusin legalitas penduduk, kita bantu. Alhamdulillah kemarin dibantu juga sama LDD sudah selesai. Dan anak itu sudah mempunyai NIK, akte, dan nanti insya Allah tahun ajaran baru mereka mau dimasukin PKBM. Kita kan juga pasti ada penyuluhan. Jangan jadikan anak itu aset. Karena anak itu tidak akan sepenuhnya milik kita sendiri. Maksudnya anak itu emang punya kita, tapi tidak selamanya dengan kita gitu loh. Kalau kita tidak mengajarkan dia dengan baik, bagaimana dia nanti mengenal dunia luar. Untuk pemerintah, alhamdulillah belum ada. Sampai sekarang belum ada. Kita dana alhamdulillah dari bangun sekolah sampai sekarang ini semuanya dari LDD. Mereka sangat berjasa banget di PAUD ini, berjasa banget. Dan untuk dana dari mana nih kita sampai bisa seperti ini? Pertama dari LDD, kedua dari masyarakat sekitar, karena memang masyarakat sekitar kita juga enjoy sama kita gitu, ngedukung. Apalagi sekarang RT RW-nya ngerangkul kita. Tuh, jadi sekarang ini kan kita lagi proses legalitas ya. Alhamdulillah kita sudah punya NPSN sekolah. Itu gara-gara siapa? Karena kita dirangkul sama RT RW-nya. Kita itu ya sekolah ya memang seadanya. Tapi sekolah seadanya, tapi ilmu tidak seadanya. Ilmu tidak seadanya. Apa yang guru-guru punya diberikan semuanya untuk anak-anak, untuk dia sekolah ilmu jenjang selanjutnya. Yang saya ketahui tentang LDD itu sebuah yayasan yang memang berjasa banget ya, berjasa banget di rakyat miskin yang di pinggir-pinggir kota yang seperti kita ini. Sangat berjasa banget. Ini sekolah dulu berdiri belum padat penduduk seperti ini, belum ada. Belum padat seperti ini, tapi mereka sudah menyentuh wilayah ini sampai sekarang seperti ini. Kalau harapan saya sih PAUD ini kan sosial, berjalan sosial, tidak ada pungutan apapun. Saya pengennya walaupun kita sosial, tapi anak-anak itu cara belajarnya, cara perhatiannya dari pemerintah itu sama pemerintah memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di tengah-tengah kota. Tuh. Jadi sekolah yang di pinggir-pinggir kota ini masih tersentuh sama mereka. Harapan panjang saya, sekolah ini tidak sampai di sini aja. Harus kedepannya mungkin setelah kami nggak ada, sekolahan ini tetap berdiri bahkan lebih baik daripada sekarang. Bahkan lebih baik dari sekarang. Nah, tidak terlepas sih dari semua itu. Kalau sekolahan ini memang mau dari awal sampai akhir nanti mau berjalan sosial, kami berharap LDD tidak melepas kami. Masyarakat Muara Angke melihat pendidikan sebagai bekal untuk menjawab tantangan masa depan. Mereka menyadari bahwa ekonomi yang berkembang pesat tidak hanya ditopang oleh sumber daya alam ataupun infrastruktur fisik, tetapi oleh daya pikir, kreativitas, dan inovasi yang lahir dari proses pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, pendidikan lahir untuk menjawab semua keresahan ekonomi yang dirasakan dan menjadi harapan masa depan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik.